Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis kajian Rabanian yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, yang mudah-mudahan selalu Allah berikan berkah pada tempat ini, berbias kepada orang yang mau mendatangi dan menghadiri. Insyaallah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, yang dimaksud masjid, ketika Quran dikumandangkan, sunnah dibacakan, Allah akan turunkan kemuliaan, keberkahan buat yang menghadiri, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, berkait dengan bahasan-bahasan kita yang lampau tentang tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Sampailah kita pada bahasan tentang tauhid tolab wal qasdu. Sebagaimana Al-Alama Ibnu Qayyim sendiri yang mengatakan bahwa tauhid tolab wal qasdu di sini artinya mengesahkan Allah dalam meminta dan menyampaikan maksud. Berarti orang tersebut kenal Allah. Karena kita sudah paham rububiyah, kita sudah paham asma wa sifat. Iya, tidak ada orang yang beribadah kepada Allah kecuali dia orang yang kenal Allah. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ayat yang tidak main-main. Di perjumpaan yang lampau disampaikan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di sini dirangkum dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk tahmid kita ke Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahmid yang kita lakukan berbentuk salat, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Buat orang yang sudah kenal Allah, dia akan tahu bahwa tidak ada lagi keinginan dalam hidup ini kecuali meraih ridhonya Allah. Pun nanti Allah panggil dengan bahasa yang sama. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian pada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian dengan dalam keadaan ridho dan diridhoi tentunya. Nah, tauhid uluhiyah ini lebih pengkhususan di mana orang mengkhususkan meminta dan menyampaikan maksud hanya untuk Allah. Sehingga kalaupun nanti dia meminta dengan nama Allah, karena Allah perintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Cara, kita bicara cara, tapi pengkhususan tersebut hanya untuk Allah. Berkait dengan ini banyak sekali dalam Quran tentang orang yang memang diperintahkan untuk berkurban. Ayat yang mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Li rabbika, Rabb yang dimaksud Allah. Maka dirikanlah salat. Li rabbika wanhar, menyembelihlah. Ada perintah. Karena nanti pun ada bab yang berkaitan bahwa salat yang didirikan untuk selain Allah haram. Begitu pula menyembelih selain untuk Allah pun haram. Yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatiran. Berkaitan dengan nazar. Nazar pun dikhususkan hanya untuk Allah, tidak untuk dunia. Maka apapun ibadah yang berkait di dalamnya, contoh yang Nabi contohkan, Allah perintahkan, tidak boleh kecuali dikhususkan hanya untuk Allah. Makanya secara bertahap kita coba sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa kita ingin ibadah ini merupakan sebuah kebutuhan.
Iya, karena orang yang beribadah itu orang yang tolabul ma'unah, orang yang isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kita bertawasul dengan sabar kita, bertawasul dengan sholat kita untuk sesuatu yang ada di sisi Allah. Nabi bersabda, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin yang di sisi Allah kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Beliau menekankan ajmilu fit talab. Baguskan cara meminta. Nah kalau sudah bicara baguskan cara meminta, karena kenal Allah. Dah, sudahlah, tidak berbanding. Kita nggak usah kita bicara kenal sama Allah. Kita kenal sama orang yang memang kita tuju untuk sebuah maksud saja. Kita berdandan tidak selesai. Misir ya. Mau kemana? Ada deh. Kayaknya sesuatu banget nih orang gitu ya. Ternyata ada pengkhususan. Yang kalau sama orang biasa dia tidak pernah dandan. Ini orang loh. Yang gak bisa dibandingkan Allah dengannya. Apalagi untuk Allah. Maka ketika orang tahu bahwa sholat ini hanya untuk Allah. Kira-kira sholat yang bagaimana yang Allah terima? Sholat yang seperti apa? Sholat yang dalam umum Allah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Kira-kira baik menurut kita atau menurut Allah? Iya tentu menurut Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Maka orang yang tahu dia minta tolong dengan sholat, dia akan baguskan wudunya. Kalau perlu dia pelajarilah, nggak cuma asar basah doang. Karena Nabi mengajarkan cara mandi besar. Beliau mengajarkan cara wudu. Beliau mengajarkan cara tayamum. Maka kita jangan meremehkan. Alah udah Ustaz, gak usah repot masalah gimana wudu. Mandi aja sama. Begitu ya. Oh. Ya iya. Tapi kan nanti ada waktunya kita bertemu waktu dan tempat di mana air kurang. Berlakulah hukum wudu. Bahasa ulama ada tartib. Maka beliau ajarkan, buat orang yang tahu dia bakal ketemu sama Allah, kalau perlu dia perbaharui wudunya. Karena Rasul mengatakan bahwa setiap badan yang dibasuh dengan air, bercucuranlah dosa bersama air tersebut. Dia tahu sekali, tapi tetap dia tahu bahwa Allah benci dengan yang namanya tabzir, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Karena nanti banyak juga orang yang berwudu cuma berbuat mubazir. Ya, nggak memperhatikan ini air keran dibuka semaunya, mentang-mentang listrik bukan dia yang bayar, sepuas-puasnya. Oh kapan lagi Al-Azhar, airnya nggak bakal mampet dah. Brrr, dibuka sekenceng-kencengnya. Make belum tuh air, temen negor, ahlan, kif, antum gimana? Masya Allah, subhanallah, siapa? Ini air. Berapa liter kebuang gitu loh. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dia wudu cuma dia berteman sama setan. Itu terjadi. Bukan tidak. Akhirnya sholat karena wudu pun selesai cuma talbis. Ini ulama sering menekankan kalau sebuah ibadah ada talbisnya, laisa lahul amnu. Dia tidak akan pernah mendapatkan ketentraman dalam jiwanya. Karena rumus mendatangkan hidayah itu tenang jiwa. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Begitu bahasa Allah. Orang yang beriman, ya wudu iman, sholat iman. Kita beribadah itu iman kita. Orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, mubazir kezoliman. Kalau dia tidak campurkan iman dengan kezoliman, Allah pastikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Karena amnunya pakai alif lam, jelas keberadaannya. Dipastikan jiwanya tenang. Kalau orang wudu tapi dia betul dalam berwudu, tidak berbuat mubazir atau tidak bercampur dengan kemaksiatan wudunya, jiwanya tenang. Dia wudu Ustaz, wudu, cuma listrik boleh nyolong Ustaz? Enggak boleh. Ini banyak orang kayak begitu juga ya. Membuat sebuah cara sendiri.
Ya itu masjid nggak dibetulin saluran listriknya, los. Ala rumah Allah ini, begitu ya. Ini banyak, sehingga orang wudhu dengan cara yang seperti itu. Gimana mau mendapatkan ketenangan? Dia berwudhu dengan cara yang haram. Jadi mirip sama orang haji dengan uang korupsi, mirip gitu ya. Tidak akan pernah ada kebaikan. Allah baik, cuma nerima yang baik. Maka dia kritisi wudhunya. Dia tahu wudhu yang dia lakukan ini hanya untuk Allah. Kalau perlu dia ulang, bukan karena was-was, karena dia pengen memberikan yang terbaik buat Allah. Sampai ulama banyak yang mencontohkan kalau bicara baca Quran, wudhu. Walaupun tidak ada wajib wudhu, tapi kita berwudhu sebelum baca Quran, afdal. Kita memuliakan Quran. Kita melakukan sesuatu yang Allah perintahkan, Nabi contohkan dengan mukadimah wudhu, bagus. Orang mau menuntut ilmu, wudhu. Orang menuntut ilmu, wudhu. Bahkan Imam Malik saja mencontohkan ketika ada orang datang mau bertanya tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia izin untuk ke dalam rumahnya, balik dalam keadaan basah. Yang bertanya, kenapa kau basah wahai Imam Malik? Aku barusan mandi junub, mandi besar. Loh kenapa? Karena kau akan bertanya tentang ucapan orang yang mulia Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat. Ulama menghormati hadis Nabi dengan cara berwudu. Maka kita boleh, walaupun tidak ada yang mewajibkan. Sehingga jangan dikatakan wajib. Cuma lihatlah cara mereka menyikapi sebuah ibadah. Karena nuntut ilmu ibadah, sholat ibadah. Apalagi yang dirapikan sholat. Dan gak main-main. Makanya kalau bicara sholat, ini kalau bisa di rumah, kita punya sejadah yang gak diangkat-angkat. Kalaupun memang harus diangkat karena dipel, berikan tanda yang tepat tentang masalah kiblat. Jangan setiap gelar beda posisi. Karena sejengkal saja di rumah kita beda dengan Ka'bah, sampai Saudi mentalnya sekian ratus kilo urusannya. Jangan main-main. Coba tetapkan masalah kiblat. Karena kiblat merupakan rukun dalam sholat, menghadap kiblat. Bacaan dia persiapkan karena dia ingin berdialog dengan Allah. Al-Fatihah yang dikatakan Sab'ul Masani ini bukan cuma sekedar gugur kewajiban baca, tidak. Dia paham. Ya bicara nanti baca bismillah dikecilkan atau dibesarkan itu khilaf ulama lah. Cuma akidah kita sama, wajib Al-Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Nanti bicara cara bacanya berkhilaf. Boleh bismillah dikencangkan atau dikecilkan, ya disirkan. Ini kedua-duanya diperbolehkan. Ya, yang nggak boleh dihilangkan tuh bismillah. Dia baguskan bacaan. Kemudian dia mengerti kalau bahasa Rasul setelah Al-Fatihah itu Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Supaya sholat ini nggak terbebani. Kalau perlu ayat-ayat favorit yang sudah kita siapkan buat sholat kita. Ya di timing waktu tersebut, ya di waktu sholat tersebut gitu loh. Kita bicara maghrib, ini waktu maghrib sampai isya, ini waktu yang sedikit sekali. Dimana orang kejebak macet, lelah dalam berkendaraan, kira-kira ayat apa ya yang membuat orang ini senang? Gitu loh. Imam yang mulia hendakkan pernah membebani makmum. Karena kan kalau imam yang mulia pasti kan ngadep makmum, betul? Sebelum dia jadi imam. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah wat tarasula takhtalif fa takhtalif qulubakum wa haddu bainal manakib. Lurus, rapatkan shaf. Jangan berpisah. Allah akan pisahkan hati kalian, ratakan pundak kalian. Itu kan mata ngelihat. Ada 4 para manula, 5 orang baru tobat, anak kecil 7 gitu kan. Sehingga dia jadi makmum, ini jadi imam gak nyeksa makmum gitu ya. Karena kalau buat yang biasa denger mak seneng, hantem aja terus panjangan dikit. Buat yang baru tobat kan ngambil napas, betul. Waladdallin, sama ada makmum. Amin. Bismillah. Yasin. Ini kan kalau yang baru-baru tobat kayak pernah denger tuh ayat gitu ya. Urusannya ngambil napas di belakang imam itu.
Ya Allah. Belum level batal itu ya. Sampingnya batal nyaut. Berhenti di mana nih ayat ini? Padahal iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Gampang buat siapa? Ya buat imam, buat makmum. Kenapa? Karena Quran ini kan isti'anah. Salat ini isti'anah, meminta tolong ke Allah. Sekarang kalau kita nggak ngerti isim alat dalam meminta tolong ke Allah kan kacau. Ya kita minta tolong cuma ngambil napas dalam sholat. Ya Allah gitu loh. Kebayang gak tuh? Ya ini sesuatu yang betul-betul memang kita paham. Kalau memang sholat buat Allah, dia temukan tumakninah. Karena kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada nilai keberuntungan buat orang beriman. Kenapa orang beriman dikatakan beruntung oleh Allah? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena khusyuk dalam sholatnya. Nah maka kalau orang yang beriman yang khusyuk dikatakan beruntung, orang yang menciptakan kehusuan, menjadi penyebab kehusuan, mendapatkan pahala-pahala orang yang khusyuk. Ya, Islam itu indah sekali. Sebuah kebaikan dinilai baik, maka semua sababnya pun dinilai baik oleh Allah. Maka kita menjadi penyebab orang berbuat kebaikan dahsyat. Tadi kita dengar sendiri ya, ketertarikan orang yang baru masuk Islam ini yang semoga Allah berikan hidayah yang terbaik buat orang ini insyaallah ya. Ini karena suka dengar kajian. Ya. Kajian-kajian yang antum buat, Masya Allah. Ya membuat daya tarik khusus. Kenapa? Karena kita nggak bisa mendakwahkan orang-orang yang baru masuk Islam begini dengan bahasa qala Allah wa qala Rasul, nggak bakal paham. Dia tertarik dengan visualisasi yang kita pertontonkan. Ya hujan sekalipun, becek sekalipun, kalau yang namanya belajar nggak ada kata tidak. Kenapa? Ada poin lebih yang Allah janjikan. Orang yang kenal Allah tahu itu. Dia mengerti sekali bahwa apa yang kulakukan ini hanya untuk Allah. Maka kalau orang diminta tolongkan dengan sabar dan sholat, dia tahu sabarku, sholatku hanya untuk Allah. Nah kalau kita nungguin orang saja, target tujuan kita adalah income dari orang tersebut, sampai semalaman kita tungguin doa orang. Ini sama Allah yang tentu lebih nilainya. Ya, ini kan sekarang ini lagi banyak orang tahajud. Karena barengan sama nonton bola, betul ya? Saya sih ngasih bocoran saja, lurusin niat. Musim bola atau memang ada acara bola atau tidak, emang tahajud udah dari dulu. Jadi jangan kita, ya saya sih nonton bola saat sekalian tahajud, jangan begitu bahasanya. Ya alhamdulillah Ustaz, ya yang namanya tahajud mah insya Allah lah. Apalagi sekarang kan pas ada bola, lebih semangat. Mendingan begitu bahasanya gitu loh. Ya jangan pakai, alhamdulillah Ustaz, ini Masya Allah bola nolong kami banget Ustaz, begitu ya. Dengan ada bola saya tahajud, wah nggak ada kita bertawasul dengan bola, nggak ada. Ya akhirnya kita was-was, ya giliran kita sholat udah mau gol, rusak dah urusannya. Kita baca cepet. Jujur, orang yang kenal Allah akan tahu dia persiapkan semua ibadah hanya untuk Allah. Dia berkorban, bicara korban kalau buat Allah dipersiapkan dari sekarang. Dia celengin tuh 10.000 satu hari, sebulan 300, tahun 3.600.000, betul? Kambing 3.600.000 gagah. Karena kalau dadakan 3.600.000 berat. Ini sih survei aja membuktikannya begitu gitu ya. Tiap Idul Adha orang nanyanya itu kambing berapa? Ya kambing banyak. Harganya tuh macem-macem gitu ya. Ya ada sih yang 2 juta lebih, astagfirullahaladzim, begitu dia bilang. Karena nggak ada persiapan. Nah buat orang yang udah ada persiapan dari jauh-jauh hari, berapa Ustaz? 2 lebih, yang 3 lebih ada. Masya Allah. Ya ada, kalau mau nggak hitung-hitungan emang sudah disiapin setahun nih Ustaz. Dia beli itu kambing gitu. Nah buat orang yang nggak mempersiapkan diri, ya seadanya. Yang di bawah 1 ada Ustaz, ada. Cuma giringnya pakai kaki gitu loh, kecil tuh kambing gitu loh. Temen nanya, antum korban yang mana? No, yang agak tegak. No. 3,6 betul lah. Antum yang mana? Ada deh, begitu ya.
Dia tidak mau jujur nih ya. Jujur loh ya, kalau ibadah kita persiapkan beda rasanya. Karena kita tahu sekali, ini lillah, ini untuk Allah. Dan kalau bicara untuk Allah tidak ada hitung-hitungan. Kenapa? Anfik, unfik alik. Semua hal ya, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian keluarkan untuk Allah, Allah yang bakal ganti. Tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah yang kau keluarkan. Sampai tahajud yang kau lakukan. Ini kan sedekah tidur kita. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini ayat khusus buat orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur. Allah ciptakan malam untuk istirahat. Orang tidur malam, pahala. Masya Allah. Seperti orang bekerja siang, pahala. Ya, jadi kalau orang menegakkan ayat yang mengatakan waja'alna lailan libasan, kujadikan malam untuk istirahat, pahala. Waja'alna naharon ma'asan, kujadikan siang untuk bekerja, pahala orang kerja siang. Oh gitu Ustaz. Berarti kalau besok temen nanya, antum mau kemana? Cari pahala dulu gitu ya. Iya silahkan saja. Tidur malam. Nah jujur loh, malam itu yang paling enak ya tidur. Itu yang kita punya, harta kita ketika malam yang paling suka adalah tidur. Mahal tidur. Sayang kalau kita paksa supaya nggak tidur, rugi kita tidur. Nah kenikmatan yang sangat indah ketika tidur, kita korbankan hanya untuk Allah. Allah mengatakan, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Kalau tidurmu kau korbankan untuk qiyamul lail, kau bangun tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, paket bangun malamnya. Dari sebagian malam bangun tahajudlah. Allah janjikan, asa ayab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Tapi tidak ada yang berat, tidak ada yang berat. Ya soalnya kata teman saya, Ana sih bukan nggak mau tahajud Zat. Cuma teman Ana bilang nih yang dokter, orang kalau tahajud tuh kurang darah Zat. Resikonya vertigo Zat. Oh. Ana kalau sudah vertigo bingung berobatnya di mana Zat. Ana biarkan vertigo nambah Zat. Verampe, verlimo. Ya jadi Ana sengaja nggak tahajud, salah. Justru qiyamul lail itu da'bus sholihin. Banyak pujian-pujian Allah buat orang yang mau mengorbankan tidurnya untuk bangun di malam hari. Banyak. Salah satu ayat tadi, asa rabbuka maqaman mahmudah. Ayat lain mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Artinya dia bangun malam untuk sahur. Sujadan wa qiyaman. Orang-orang yang betul-betul sujud dan berdiri di malam hari. Bas, banyak. Makanya kalau kita tahu yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya untuk Dia, ringan semua. Menyembelih pun ringan, sholat pun ringan, wa mahyaya, hidupku pun ringan. Merasakan halawatul iman, manisnya iman. Mulai mengukur, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Bicara sosialisasi mulai mengukurnya sama Allah. Pokoknya cinta dan benci kepada seseorang karena Allah. Hidup ini pun karena Allah. Jadi tidak ada kata lelah. Kalau dibicarakan lelah, orang mana yang gak lelah? Hukum manusia itu capek. Tapi kalau karena Allah tidak. Ya, makanya ini yang bikin getar musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya Rasul dulu tuh karena kekuatan mentalnya sahabat. Bukan karena fisik. Bicara fisik, sahabat gak setinggi orang-orang Romawi. Sahabat, Masya Allah. Makanya di yang lampau saya sempat sampaikan, ada seorang pemuda datang ke Rasul minta izin jihad bersama Rasul. Dia orang yang jago memanah, pandai bermain pedang, berkuda pun mahir, layaklah untuk perang di medan tempur. Minta izin ke Rasul, izinkan aku ya Rasul untuk berjihad bersamamu. Kata Rasul, betul, mau berjihad, mau. Benar. Ya udah, ada orang tua gak? Masih berbakti sama jihad denganku. Rasul lebih perintahkan dia untuk berbakti ke orang tuanya. Kenapa? Karena jihad yang jadi hayalan orang yang berani enggak diizinkan sama Rasul, apalagi Allah. Kalau dia belum mengerti dasarnya. Makanya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasbus Syubhat, beliau mengatakan bahwa beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya akidah itu merupakan pondasi, usul. Kalau usulnya sudah berantakan, furunya pun rusak. Jangan cuma menghayalkan bicara jihad. Orang yang menghayalkan jihad, sementara Nabi mengatakan wa dzirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Dan kalau sudah bicara jihad, berarti bicara dasar. Gimana orang pengen berjihad tapi sholatnya berantakan? Gimana orang pengen bicara jihad tidak mengerti yang dimaksud dengan Quran dan hadis Rasul? Gimana orang mau bicara jihad sama orang tua nggak akur? Gimana dia mau bicara jihad sama istri zolim, sama suami nggak nurut, tidak akur sama anak, anak ribut sama orang tua? Jihad seperti apa yang dihayalkan? Karena Islam tidak mau dirusak oleh tingkah laku orang per orang gitu loh. Setiap ibadah yang Islam perintahkan ada hikmah di balik ibadah tersebut. Asalkan ibadah itu nggak talbis. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak pengen ada kesyirikan dalam ibadah. Allah tidak akan pernah ampunkan dosa syirik. Yang Allah ampunkan dosa selain syirik. Nah sekarang kalau dia pengen bicara jihad, bicara ibadah yang diperintahkan, kalau dia tidak kenal Allah, tidak mungkin. Makanya bahasa Ibnu Qayyim ini tauhid tolab wal qasdu. Tolab meminta, qasdu menyampaikan maksud. Kau meminta sesuatu hanya kepada Allah, hanya Dia. Menyampaikan maksud pun hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Cukup Allah sebagai penjamin. Dia akan berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penjamin, tidak perlu yang lain. Dia yakin sekali, ya la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kalau Allah muliakan. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ya, tidak ada yang membahayakan kalian kalau Allah sudah ridho sama kalian. Maka mendatangkan ridhonya Allah ini yang enggak semua orang mampu. Ya, agar kita tahu bahwa Allah menjaga kita. Kita bekerja karena Allah. Ya, kalau dalam teorinya sih resikonya dia masuk angin. Karena dia tidak pakai jaket ketika berkendara motor. Atau dia resikonya kecapean karena duduk di mobil kelamaan. Tapi demi Allah, kalau dia berangkat karena Allah, pulang karena Allah, bahkan Allah bisa murka sama angin. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku, berarti menabuh genderang perang terhadapku. Masya Allah. Angin makhluk, hujan makhluk. Semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini berbentuk makhluk. Allah murka sama makhluk tersebut kalau kekasihnya disakiti. Ini akidahnya para sahabat. Sehingga mereka tahu sekali yang mendatangkan kemenangan pada mereka Allah. Sampai Umar ibn Khattab berani mengambil sebuah keputusan. Mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Yang dalam hitungan matematik, dalam ilmu perang, ini sudah ngaco Umar. Lawang jenderal bintang 5 diganti sama kopral. Udah tidak bakal menang Umar. Kau ingin bukti? Lihat. Yang ngasih kemenangan itu Allah. Cuma yang kusayangkan, kenapa kalian selalu mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Syirik, kata Umar. Dahsyat ya. Jadi Umar gak pernah takut untuk menegakkan sesuatu yang hak. Karena dia tahu bahwa Allah tidak mungkin tolong orang yang berbuat syirik. Wa maliz zalimina min ansar, tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Jadi sehusu apapun sholat kita lihat yang dia lakukan, sebesar apapun sedekah yang dia keluarkan, atau kebaikan apapun yang dia lakukan, kalau dia dimurkai sama Allah, batil semua kebaikan yang dia lakukan. Makanya hanya untuk dia, hanya untuk Allah ini bukan sesuatu yang main-main. Yang efeknya ke kita loh. Kayak kita nih kumpul sekarang. Ya di Rabanian segini kita belajar bareng, nggak ada yang pintar, semua sama. Hatta saya yang di sini saja dikatakan bisa sama dengan kalian, sama kita belajar. Tapi kalau ini karena Allah, Allah nilai sebuah kemuliaan.
Allah akan nilai sebuah kemuliaan. Karena kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Saya pun tahunya itu belakangan. Kemarin pulang dari Probolinggo, ya jamaah Probolinggo menyaksikan. Jujur, itu ketika kajian yang membahas tentang misteri usia 40, kita bahas tentang bagaimana umur 40, bagaimana dengan orang tua. Saat tahunya saya setelah di atas kereta saya pulang ke Jakarta, Ustadz, sebenarnya ada jamaah yang belum terlalu tua Ustadz, wafat di tengah-tengah kajian antum. Wallahu alam ya, tapi yang pasti memang Allah berikan syahid mudah-mudahan kepada orang seperti ini. Kenapa? Karena memang dia meninggal dalam menuntut ilmu. Dalilnya ya ini man kharaja li talabil ilm sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu Allah mudahkan ke surga insyaallah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah orang ini insyaallah. Kita enggak pernah tahu dahsyatnya kalau kita niat karena Allah. Kita enggak pernah tahu keikhlasan kita kumpul mengkaji Quran, ada orang yang non muslim mendengar kajian ini tergerak hatinya, mana kita tahu? Kita nggak pernah tahu hidayah urusan Allah, tinggal sababnya dibuat. Makanya kalau memang kita orientasikan semua ibadah hanya untuk Allah, hanya untuk Dia, untuk Allah, maka tidak akan pernah keburukan kita rasa dalam ibadah yang kita lakukan. Ini manfaat kita bahas tentang hanya Dia. Nah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini betul-betul menggiring kita untuk mengerti bahwa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku umum. Hidup terserah, ish ma syi'ta. Hidup terserah kata Rasulullah. Fa innaka mayyit. Tapi kamu bakal mati. Sehingga di mana Allah bakal wafatkan kita itu yang paling penting. Islam hanya mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.